Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa dirahmati Allah, sungguh merupakan sebuah kebersamaan yang indah dengan silaturahim yang terjaga oleh TVRI Jogja, memang istimewa. Saya Rina Kusulita, senang sekali bisa menyapa Anda, pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada. Insya Allah kita bisa menyimak majelis ilmu yang bisa menguatkan iman, Islam dan juga takwa kita, yaitu di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Dan kali ini tentunya bahagia sekali karena saya bisa menambah wacana Islami kita dengan seorang ustadz yang luar biasa. Sepak terjangnya itu bisa meninggalkan jejak-jejak yang insya Allah menjadi kebaikan kita bersama dan mencetak generasi robani. Dan saat ini juga beliau adalah ketua pimpinan ya Panti Asuhan Amanah Warohmah Lil Ummah. Ya, beliau adalah Ustadz Haji Saijan SAG MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur banget hari ini saya bisa ketemu dengan sosok Ustadz yang keren banget ini nih. Ustadz, boleh tahu nggak Ustadz, di hari ini yang paling buat bahagia itu apa sih, Us? Yang paling membuat saya bahagia adalah bisa menepati janji saya. Oh gitu? Komitmen untuk hadir di TVRI. Masya Allah, janji sama TVRI, terus janji sama siapa lagi? Demikian juga para jamaah yang luar biasa iya, ini. Betul, yang telah menunggu dari tadi. Ya, sudah bersama kita juga dan kayak kita pengen tahu nih Ustadz ya. Silakan, ini majelis taklim dari mana aja ini ya. Baik, di sebelah kanan saya ini sudah ada, ini ibu-ibu semua ini ya, Masya Allah. Ini dari majelis taklim mana, Bu? Masya Allah. Yes. Masya Allah, Sopo Tresno tetap di hati ya. Ini dari Giri Penny, ini berarti benar-benar jauh ya, tapi tetap dengan Tresno sampai sini ya. Iya, baik, terima kasih ya ibu-ibu. Kemudian sebelah kiri saya ini ijo-ijo, royo-royo. Waduh, dari mana Bu? Ulangi dong Bu sekali lagi semangatnya. Dari mana Bu? Ayam neng hati, beneran Bu sudah ayam di hati? Ada janji yang belum dilunasi belum nih? Ayo, oh udah beneran. Ya baik pemirsa dirahmati Allah, tentunya kali ini bersama dengan Majelis Taklim yang sudah hadir di studio yaitu dari Majelis Taklim Ummahat dan juga Sopo Tresno, tentunya bersama dengan Ustadz Saijan. Kita ingin mengupas dengan satu tema yaitu tentang menepati janji. Nah kita tahu bersama ya, namanya janji itu adalah sesuatu yang kadang ada orang yang merasa berat gitu ya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang alah mau janji karo kowe wae gitu ya. Tapi seperti apa sebenarnya nih Ustadz? Menarik sekali loh. Kadang-kadang orang itu dengan mudah mengucapkan janji, ikrar gitu ya. Tapi abis itu sopo sih janji? Oh. Gimana nih Ustadz? Bagaimana Islam memberi tuntunan tentang haji itu sendiri, tentang janji itu sendiri? Iya, jadi janji itu bagian kita bermuamalah, berkomunikasi. Itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Yang terpenting kita harus selalu berhati-hati agar jangan sampai kita termasuk orang yang mudah mengingkari janji. Karena apa? Sungguh berat don efek atau akibat bagi orang yang suka mengingkari janjinya. Kita berhati-hati betul, ikhtiyat betul. Bisa nggak kira-kira nanti ya? Kalau nggak bisa kita katakan tidak saja. Nggak usah ragu-ragu. Jangan setengah-setengah. Gitu ya? Iya. Kalau jawabnya insya Allah? Ya, itu bagian rangkaian yang memang harus kita sampaikan, tapi sudah didahului dengan kehati-hatian dulu. Karena wama tadri nafsum madza taksibu hada. Tidaklah ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita mengatakan yes besok pokoknya, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Jadi kita sudah ikhtiar untuk tetap bisa melaksanakan janji itu. Sebenarnya apa sih kenapa janji itu kok harus dijaga?
terus juga harus ditunaikan gitu. Kan kemudian kalau kadang-kadang janji itu kan yang tahu kita sendiri, belum janji pada diri sendiri, Betul, janji sama betul. suami, janji sama Iya, anak iya, gitu. Gimana iya. tuh Ustadz? Baik, jadi orang yang bisa memelihara janji, menjaga janji, dan tidak merusak janji itu, kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 20 dikatakan alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang bisa memelihara janji dan bisa menjaga janji itu, maka insya Allah termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Iya. Gimana Bu, mau dapat kebahagiaan nggak Bu? Mau atau mau banget? Nah, mau banget tuh Ustaz. Jadi gimana Alhamdulillah. caranya kita bisa menunaikan janji-janji kita? Karena kan janji itu banyak loh. Janji Iya. sejak awal dengan suami, janji sama Allah. Janji itu sama Iya. siapa aja sih Ustaz yang dalam Islam itu? Iya, jadi yang pertama kita janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Jadi alastu birabbikum qalu bala sahidna. Saksikanlah bahwa aku Tuhanmu, dan kita jawab sendika dawuh panjenengan menika pangeranku loh. Itu dijaga betul sampai kemudian titik darah penghabisan. Bahasanya kita meninggal dunia. Nggak, kita menjadi bagian orang yang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhirnya surga. Endingnya orang yang bisa menjaga janjinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, janji dengan Allah. Iya. Terus janji dengan siapa lagi? Janji dengan diri sendiri. Wah, besok kalau saya ternyata diterima menjadi pegawai tertentu, saya mau puasa deh 7 hari. Itu janji. Gitu. Maka apa? Tidak boleh kita ingkari. Gitu. Karena apa? Karena al-wa'dud dain. Jadi janji itu adalah hutang yang memang harus kita bayar. Ya. Demikian juga kita janji kepada orang lain. Ini yang kita harus ekstra hati-hati gitu ya. Besok tolong ya kita ketemuan di mana begitu, di majelis taklim mana begitu gitu ya. Itu dipegang betul ya, pegang betul. Karena sangat berefek bagi orang yang ternyata meremehkan terhadap janjinya, baik kepada Allah diri sendiri maupun kepada sesama manusia gitu. Jadi kita nggak boleh main-main ya Nggak sama boleh apa yang main-main. terucap gitu ya Ustadz ya. Jelas harus hati-hati. Terus kalau kita mengikrarkan janji, itu apakah dengan sengaja, aku janji, wes janji gitu. Atau kita ngomong gitu aja udah langsung terhitung atau tercatat oleh malaikat atau Allah, itu janji namanya. Itu gimana itu bedanya? Iya. Jadi kalau sudah terkait dengan orang lain gitu ya, untuk melakukan sesuatu dalam sebuah kesepakatan, itu namanya sudah janji. Ya, itu jangan sampai kemudian kita remehkan janji itu. Ketika kita meremehkan sekali janji itu, maka apa? Orang lain sudah tidak percaya lagi sama kita. Ya kan? Alah belgedes pokoknya. Saya nggak percaya lagi sama orang itu. Nah, kalau sudah dipercaya, kita menjadi apa? Nggak ada gunanya hidup kita itu. Ah gitu ya, itu Iya. paling susah ya. Ibu Paling kira-kira susah. kalau udah nggak dipercaya gitu rasanya gimana Bu? Sakit nggak Bu? Sakit ya, sakitnya di mana Bu? Di Oh, sini. di sini. Ya deh kalau gitu kita jeda dulu ya Ustadz ya. Iya, Nanti kita siap. akan lebih lanjut lagi bagaimana resikonya ketika kita tidak menepati janji. Jadi untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami mimbar Islam kita. Tablik Islami di TV terjejak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى
يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membacakan dan juga untuk kita semua yang mendengarkan senandung ayat suci Al-Quran tadi insya Allah mendapatkan rahmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Wasyil, waduh Allahu Akbar ya suaranya. Pak Wasyil, tadi kan sudah membacakan Al-Isra ya. Kira-kira terketuk nggak sih Pak tentang teringat nggak sih dengan janji-janji yang mungkin ada nggak sih janji-janji yang belum tertepati gitu? Mudah-mudahan nanti tertepati. Mudah-mudahan nanti tertepati. Nah ini dia pemirsa, kita masih berbincang bersama dengan Ustadz Saijan terkait dengan bagaimana menepati janji. Nah kalau tadi mungkin sekarang kita baru menyadari ya, aduh aku punya janji ya, janji itu sudah puluhan tahun. Atau mungkin janji itu secara tidak sadar kita ucapkan. Karena ada juga orang yang berpatokan nih Ustadz, kalau ngomong sesuatu tuh harus pakai kata janji. Jadi kalau nggak pakai kata janji, siapa yang berjanji? Orang aku nggak ngomong apa-apa. Nah sebenarnya masalah menepati dan tepat janji itu seperti apa Ustadz? Iya, jadi memang tadi oleh qori kita sudah dibacakan dengan cukup gamblang. Fa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, kan begitu. Jadi tunaikanlah janji itu karena janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sebatas oleh yang bersangkutan saja. Ini urusannya urusan fid dunya wal akhirah. Ya. Di dunia ada efeknya, di akhirat juga berefek gitu. Jadi maka dari awal tadi saya sampaikan harus ekstra hati-hati kita ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain dan jangan sekali-kali kemudian bermain-main dengan janji gitu kan. Maka tadi dikatakan kan dan tidak merusak janji itu, tidak mempermainkan janji itulah bagi orang yang ingin hidupnya selamat kan seperti jadi itu. kalau supaya kita hidupan selamat. Tapi gimana Ustadz dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam kehidupan sosial masyarakat, itu kan tidak sedikit banyak orang yang berjanji ketika jadi pemimpin, ketika jadi ketua organisasi dengan janji-janji itu katanya visi misi. Tapi apakah itu termasuk hitungan janji atau gimana itu Ustadz? Iya, yaitu bagian yang saya kira menjadi sesuatu yang dianggap biasa bagi mereka karena ada tujuan-tujuan yang terselip di dalamnya agar dipilih kan seperti itu. Kadang tidak berpikir apakah kemudian dia bisa menunaikan janji itu. Nah itu kalau di mata Allah seperti apa? Itu yang pertama mestinya kewajiban kita dulu ya untuk apa? Mengingatkan. Jangan sampai kita juga membiarkan, jangan kita juga mendiamkan. Kalau kita mendiamkan bagian yang kemudian setuju dengan kemudian orang-orang yang mengingkari janji. Ini kan bagian kemungkaran itu. Kata Rasulullah kan man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Ketika kamu melihat orang-orang yang mungkar maka rubahlah dengan kekuatanmu, dengan tanganmu, atau dengan lisanmu, minimal kemudian dengan hatimu, kan seperti berarti itu. kita harus punya kekuatan juga ya. Nah Ustadz, ini kalau saya terusnya nanya kan kasihan nih ibu-ibu jauh-jauh loh udah kesini hadir di Tabligh Islami. Kita boleh nih ya bertanya dulu. Siapa nih dari Majelis Taklim Sopo Tresno yang mau bertanya? Oh alhamdulillah banyak ya, tapi satu dulu ya Bu. Monggo silakan. Saya Binta Aceh dari Majelis Taklim Sopo Tresno Giripeni. Nyuwun presa Ustadz. Ije monggo, Ije. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang yang sering mengumbar janji, terutama keluarga kita atau kerabat dekat kita? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Bintati nih, mengumbar janji. Iya, jadi tadi kewajiban kita mengingatkan watawasau bil haq watawasau bisob. Jadi jangan sampai kita juga melakukan pembiaran kepada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, kolega kita yang akhirnya mereka terjerumus. Kita punya kewajiban tadi mengingatkan. Sulit tetat watos wonge gitu kan. Bahasanya gitu. Watos wonge gitu. Kita punya kewajiban mengingatkan. Ketika dengan cara lisan pun juga istilahnya mental, ya tadi dengan apa? Dengan hati doakanlah mereka.
Doakan mereka. Semoga hatinya lentur, kemudian juga akan segera menunaikan janji-janji yang telah disampaikan. Saya kira Jadi begitu. ada doanya, Ustadz. Doanya apa, Iya, Ustadz? doanya saya kira tidak harus muluk-muluk kan. Bisa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika, bisa kan begitu? Allahumma arinal haqqo bisa gitu ya. Dan andekan toh ternyata pakai bahasa Jawa pun, Indonesia pun, Allah sangat mendengar. Duh Gusti, mugi sedulur kula ndang-ndang emot. Tulu ya. Tapi yang paling susah Ustadz, bener nggak nih Bu? Yang paling susah tuh janji ketika menagih hutang. Bener nggak Bu? Ya, ini kalau dari wajah-wajah gitu, aduh susah ya kalau Nggak nagih hutang. kelihatan. Oh gitu ya. Ya baik-baik, tadi sudah dari Sopo Tresno, ini sekarang dari Umahat. Adakah yang ingin bertanya Ibu-Ibu? Alhamdulillah, monggo-monggo silahkan. Ya. Saya Ibu Sohwati dari Majelis Taklim Ummahat Darussalam. Nyun perso Ustadz, Nggih, monggo Ji. apa resikonya bagi orang yang suka ingkar janji, baik resiko di dunia maupun resiko di akhirat? Terima kasih Ustadz. Aduh ada resiko. Wah, ini luar biasa. Ini jawabannya mestinya satu periode lagi. Oh gitu ya? Iya, Berarti panjang. bersambung dong Ustadz. Sambung mestinya itu ya. Jadi yang pertama, orang yang suka mengingkari janji tidaklah pernah mendapatkan ketentraman hidup. Hidupnya sebetulnya gelisah dia. Karena dia punya hutang janji tadi kan. Hidupnya gelisah. Kemudian yang kedua, itu dia akan dikucilkan oleh orang lain. Ya, walau kita mengucilkan nggak boleh, tapi otomatis kadang-kadang ya. Otomatis hukum alam begitu akhirnya. Ora usah dicedhaki wong kayak mau ngomongin tok, mung janjine tok, ora tahu apa jenenge? Nglakoni kan seperti itu. Yang ketiga bisa jadi akan apa? Akan menjadikan kebuntuan rizki. Loh, ya kan? Ketika kita sudah nggak dipercaya, bagaimana kita akan dipakai oleh orang lain? Kalau kita pedagang akan dibeli oleh orang lain. Kemudian yang terakhir apa? Akan menjadikan kita menjadi pintu membuka pintu neraka, bukan surga kan? Nah, termasuk golongan orang-orang munafik ya ta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji dia selalu mengingkari kan begitu. Gitu Ibu nggih. Ya, gimana Bu? Takut ya kalau ngelihat kalau dijelasin resikonya tadi? Takut ya. Jadi kalau gitu kita nggak berani berjanji-janji lagi ya. Nah, tapi kadang-kadang Ustadz susah loh Ustadz. Kalau kita ngajarin, mama kita dalam pendidikan gitu ya. Kadang-kadang nggak ngejanjeni, tapi besok kalau nilaimu bagus tak beliin doskrip, dibeliin ini. Nah itu gimana itu? Iya, ini saya kira bagian dari motivasi. Oh, beda ya? Iya, jadi hidup itu juga ada namanya motivasi, adanya hukuman. Kita pun juga sama kan, ketika kita beribadah ada motivasi dari Allah. Iya, Orang iya, yang bertakwa nanti rezekinya dimudahkan, tadi yang berjanji akan banyak saudaranya ini kan. Baik, berarti ada janji kita sama Allah dan Allah pun mungkin juga janji sama hambanya begitu ya. Betul. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi, kita jeda dulu ya Ustadz ya. Dan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbel Islam kita. Tablik Islami di Jogja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama tentunya dalam sebuah program yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam kita, tentunya di Tablik Islami. Mempersatukan umat. Ya, kita masih bincang-bincang terkait dengan menepati janji bersama dengan Ustadz Saijan dan juga bersama dengan Majelis Taklim Sopo Tresno dan juga Majelis Taklim Umahat ya. Ya, ini semakin menggetarkan hati saya gitu kalau ngomongin soal janji. Takut banget gitu. Sebenarnya Betul, kalau betul. janji itu kan salah satu ciri dari orang munafik ya. Bener nggak sih Ustadz? Kalau mengingkari. Oh gitu. Iya, kalau tidak mengingkari orang yang beriman. Oh, Ya nah, kan? kan tidak mudah loh kalau kita mau Iya. bisa menepati janji. Sebenarnya ketika Rasulullah sebagai tuntunan kita itu seperti apa beliau juga janji sama Allah, janji dengan umatnya. Itu Iya. kan bisa nggak sih kita dapat tips-tips dari Rasulullah? Iya. Jadi prinsip tadi saya sampaikan, kita harus berhati-hati, bukan berarti tidak boleh berjanji. Karena berjanji juga bagian motivasi. Gitu. Saya janji dalam diri saya sendiri misalnya gitu.
saya akan berusaha keras besok 5 tahun lagi saya mau daftar haji misalnya. Ini kan bagian janji terhadap diri sendiri. Menjadi motivasi kita sehingga menjadi kerja keras waktu itu dan kita betul-betul bisa melaksanakan apa yang kemudian kita janjikan. Jadi sebetulnya janji nggak ada masalah, yang penting kita harus betul-betul mempertimbangkan dan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Yang penting yang kedua adalah apa? Kita harus tahu efeknya, akibatnya ketika kemudian kita mengingkari. Itu penting agar kita tidak meremehkan terhadap janji. Jadi kita penting harus tahu ya. Harus tahu. Kalau janji sama sumpah tuh beda nggak sih, Ustaz? Ya sebetulnya ada titik kesamaan gitu ya. Sumpah juga banyak yang meremehkan kan begitu ya. Ya sumpah ada titik juga. Saya bersumpah kan berjanji juga sebetulnya. Sama juga ya. Bersumpah kepada Allah, bersumpah kepada siapa kan seperti itu. Berarti sejatinya manusia itu diikat oleh janji, benar nggak sih? Betul, Sehari-hari kita ini ketika kita lahir di muka bumi ini sudah syahadat, itu sudah janji juga. Sudah janji, Nah, ini bagaimana proses kita melewati janji-janji kita yang mungkin secara tidak sadar gitu. Iya. Jadi kan di usia 4 bulan dalam kandungan kan, ruh kemudian ditiupkan. Begitu ya toh. Ditiupkan kemudian dijanji tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna kan begitu. Lah janji ini harus dijaga betul sampai kemudian kita meninggal dunia. Ya, kan seperti itu. Kalau janji kepada Allah ya syirik kita hindarkan, khurafat kita hindarkan, tahayul kita hindarkan agar kita betul-betul murni hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi memang benar ya, janji itu jangan disepelein gitu ya Betul Ustaz ya. sekali. Dari janji yang kecil, janji yang ringan maupun janji yang besar sekali. Ya. Nah kalau bicara soal janji-janji dalam Islam itu ada nggak sih Ustaz yang boleh dilanggar? Ya, sebetulnya kalau tuntunan Islam itu ya mesti janji ditepati. Tapi bagi orang-orang yang mungkin berniat tidak baik gitu ya. Saya besok mau misalnya mengambil hak milik orang lain gitu. Sudah niatan begitu. Janji seperti itu, kemudian kok ternyata diingkari, itu lebih bagus gitu. Jadi berjanji untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib untuk diingkari kan seperti Oh gitu ya. Iya. Jadi itu boleh dilanggar. Boleh gitu dilanggar. Ya. Jadi itu jangan di musola. Oh boleh gitu. Jangan di musola, di TVRI aja ya, di tablik Islami aja gitu ya kalau gitu ya. Nah Ustadz, kalau kita bicara tentang bagaimana janji itu sebagai sebuah perwujudan, melunasi, bisa nggak sih Ustadz sampai kita pada saat waktunya kita tiba, kontraknya habis, ada janji yang belum kita lunasi, kan banyak tuh ada yang mau janji mau menunaikan ibadah haji buat ayahnya, buat ibunya sudah meninggal, kita keburu meninggal duluan, janji itu belum sempat terlaksana, tuh gimana Ustadz? Ada satu kewajiban dari keluarga yang masih hidup terhadap orang yang meninggal, yakni apa? Menunaikan janji-janji orang yang sudah meninggal. Maka sebaiknya ketika ada keluarga yang meninggal, justru yang paling penting janji-janji apa selama hidup, hutang-hutang apa selama hidup yang belum terbayarkan, itu yang lebih penting. Oke, berarti kita harus tahu Bu, harus ngerti pasangan kita janjinya apa, siapa-siapa tahu janji, harus tahu ya, harus betul. ada saksi. Nanti gitu ya. pulang langsung daftar hutang ditulis. Ustadz bukan daftar hutang aja, daftar keinginan janji juga. Ya Ustadz, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung. Nah ini mungkin ada sedikit Ustadz poin-poin yang perlu disampaikan terkait dengan menepati janji untuk pemirsa di rumah dan juga untuk majelis taklim yang ada di studio. Ya, baik, sebetulnya janji hal yang biasa-biasa. Yang terpenting adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menepati janji itu. Kemudian juga ketika kita ternyata karena kehendak Allah tidak bisa menepati, maka kita hendaklah mohon ampunan kepada Allah dan minta maaf terhadap sesama manusia. Insya Allah clear. Lunas. Tuntas. Ya, sama seperti acara kita kali ini sudah harus tuntas ya. Ustadz terima kasih banyak sudah menepati janji. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Ustadz. Amin. Dan juga terima kasih ya untuk ibu-ibu dari Sopo Tresno, kemudian jadi Ummahat juga, dan juga untuk Anda pemirsa, terima kasih Anda sudah terus menyimak obrolan bincang-bincang kita di Tablik Islami kali ini. Dan pastikan ikuti terus Tablik Islami yang hadir di TVRI Jogja Memang Istimewa setiap hari Jumat. Tablik Islami dan Al-Quran mempersatukan umat. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.